Kemudian Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Kegagalan konstituenti dalam membuat undang-undang dasar yang baru membuat lembaga ini dibubarkan dan membuat Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 serta kembali ke UUD 1945. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno mengurangkan tentara ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik atau Manipol. Ideologi ditambahkan kata USDEK yang merupakan akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pelaksanaan Dekret 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari kalangan Kasat Jenderal Nasution yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Nama kabinet serta tahun pemerintahannya. Kabinet Kerja 1, tahun pemerintahannya 10 Juli 1959 sampai 18 Februari 1960. Kabinet Kerja 2, 18 Februari 1960 sampai 6 Maret 1962. Kabinet Kerja 3, 8 Maret 1962 sampai 13 November 1963. Kabinet Kerja 4, 13 November 1963 sampai 27 Agustus 1964. Kabinet Dwi Kora 1, 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966. Kabinet Dwi Kora 2, 24 Februari 1966 sampai 28 Maret 1966. Beberapa hal penting. Kekuatan politik. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin berpusat pada 3 kekuatan, yaitu Soekarno, TNI AD, dan PKI. Ajaran tentang nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom yang diciptakan oleh Soekarno sangat menguntungkan posisi PKI. Terjadi inflasi yang tinggi terutama karena mengeluarkan uang dan membiayai penyelenggaraan proyek-proyek mercusuar seperti Games of the New Emerging Forces atau GANEFO dan Conference of the New Emerging Forces atau CONIFO. Pembebasan Irian Barat merupakan suatu tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan golongan. Pada September 1961 dikeluarkan TRI, Komando Rakyat atau Trikora. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Irian Barat dapat kembali ke pangkuan Indonesia pada 1 Mei 1963. Pembentukan Poros Jakarta, PNOM, PENS, Hanoi, Peking atau Beijing, dan Pyongyang sebagai poros dari negara anti-imperialisme dan kolonialisme. Terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI yang kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin di Indonesia.